Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurjanah, MPM 18630961, kelas 5B, TI Reguler Pagi Banjarmasin. Di sini saya ingin mempresentasikan tugas Interman. Langsung saja. Evaluasi digunakan untuk melihat apakah hasil rancangan dengan proses uji coba sistem yang telah dibuat sesuai dengan permintaan pengguna atau user. Proses ini tidak dikerjakan dalam satu phase proses perancangan, tetapi melalui perancangan dengan proses life cycle. Selanjutnya, tujuan evaluasi ada 3, yaitu melihat seberapa jauh sistem berfungsi, user melakukan tugas yang dibutuhkan dengan lebih mudah. Yang kedua, melihat efek interface bagi pengguna, yaitu untuk mencakup pertimbangan aspek dari kemudahan sistem dipelajari, usability, dan perilaku user. Yang ketiga, mengidentifikasi problem khusus yang terjadi pada sistem ketika menggunakan konteks yang diinginkan menyebabkan hasil yang tidak diinginkan. Selanjutnya, jenis evaluasi. Ada 2 jenis utama dari evaluasi, itu dilaksanakan pada kondisi laboratorium. Yang pertama, dalam kondisi percobaan. Yang kedua, dalam kondisi lokasi kerja sebenarnya. Yang ketiga, participatory design. Selanjutnya, mengevaluasi perancangan. Itu terjadi setelah proses perancangan. Evaluasi pertama, sistem idealnya dilakukan sebelum implementasi dimulai. Yang pertama, cognitive walkthrough. Yang kedua, heuristic evaluation. Yang ketiga, review based. Yang keempat, model based. Selanjutnya, penjelasan cognitive walkthrough. Di sini mengenalkan teori psikologi ke dalam bentuk informal dan subjektif, atau dengan kata lain mempunyai tujuan untuk mengevaluasi perancangan dengan melihat seberapa besar dukungan yang diberikan ke pengguna untuk mempelajari beberapa tugas yang diberikan. Yang kedua, heuristic evaluation diusulkan oleh Nielsen dan Molik, tetapi sedikit terstruktur dan sedikit terarah. Yang ketiga, review based evaluation. Interaksi manusia dan komputer menghasilkan hasil-hasil eksperimen yang baik dan pengalaman yang nyata. Yang keempat, model based evaluation. Mengevaluasi perancangan dengan mengkombinasi spesifikasi perancangan dan evaluasi ke dalam kerangka kerja yang sama. Setelah itu, mengevaluasi implementasi. Perbedaan yang besar dengan evaluasi perancangan adalah keberadaan implementasi sistem yang ada dalam pembentukan bentuk. Yang pertama, metode empirik atau evaluasi eksperimen. Di sini perancangan atau aspek dari adalah menggunakan eksperimen yang terkontrol, menyediakan empiris untuk mendukung klaim umum atau hipotesis. Yang pertama, subjek variabel hipotesis. Selanjutnya, perancangan eksperimen Between Group Random Method. Pengukuran statistik. 2 aturan dalam analisis dengan statistik, yakni melihat data dan menyimpan data. Menyimpan data penting jika kita akan melakukan metode analisis yang berbeda. Pemilihan analisis statistik tergantung pada tipe dan pertanyaan yang perlu dijawab. Contohnya seperti yang tadi. Contoh non-parametric statistik ini kondisi A. Di sini kondisi A-nya 2, 3, 1, 7, 4 dan 8, 5, 6, 10, 11, 9, 5 dengan Wilson state. Setiap kondisi di jumlah rankingnya kemudian dikurangkan dengan nilai terkerjanya sehingga didapatkan nilai statistik U-nya. Di sini 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 sama dengan 15. Di sini kondisi B-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sama dengan 21. Di sini rank-sum-nya. Kondisi A-nya 2 tambah 3 tambah 1 tambah 7 tambah 4, semarisnya 15. Jadi hasilnya U-nya 2. Kondisi B-nya 8 tambah 6 tambah 10 tambah 11 tambah 9 tambah 5, semarisnya 21, U-nya 28. Ternyata jumlah dari kedua statistik U tersebut 2 ditambah 28 sama dengan 30. Nah, merupakan perkalian dari jumlah nilai data masing-masing kondisi 5 kali ini. Selanjutnya, contoh mengevaluasi perancangan icon. Membuat faktor pengolahan kata baru yang menggunakan icon. Untuk presentasinya ada 2 jenis perancangan icon dan akan digunakan perancangan yang paling mudah bagi pengguna user. Jadi, pertama menggunakan gambar natural atau berdasarkan metafora dan dokumentaritas. Jenis yang lain menggunakan gambar abstrak seperti terlihat pada gambar di atas. Yang pertama harus dilakukan adalah membentuk hipotesis tampilan yang seperti apa yang diinginkan. Pada kasus ini, kebanyakan akan mengambil gambar natural sebagai icon yang lebih mudah. Selanjutnya, teknik observasi. Tank Alert Analysis Protocol, Automatic Protocol Analysis, Post Task Workstation, Teknik Query Interview Questionnaire.
Memilih metode evaluasi. Faktor yang membedakan teknik evaluasi ada 8. Yang pertama, tingkat siklus. Yang kedua, jenis evaluasi. Ketiga, teknik objektif dan subjektif. Yang keempat, jenis ukuran tersedia. Yang kelima, informasi yang tersedia. Yang keenam, kesiapan dari suatu respon. Yang ketujuh, tingkat gangguan yang tidak secara langsung. Yang kedelapan, sumber yang tersedia. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.